Kebijakan Presiden Jokowi yang mensyaratkan jaminan sanggah banding pada pekerjaan konstruksi yang termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah salah satu penyebab pemborosan belanja negara atau daerah. Untuk itu saya sebagai warga negara sangat mengharapkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk menghapus atau mencabut pasal tersebut. Dalam peraturan presiden tersebut menyatakan pada pasal 30 ayat 2 jaminan penawaran bagaimana yang dimaksud pasal 1 huruf A dan jaminan sanggah banding sebagaimana yang dimaksud pasal 1 huruf B hanya untuk pekerjaan jasa konstruksi. Pasal 32 ayat 1 yang dimaksud pasal 30 ayat 2 besarnya 1% dari nilai HPS. Untuk menghindari pemborosan belanja negara atau daerah ke depan yang lebih besar lagi saya sebagai rakyat Indonesia mengharapkan dan sangat mengharapkan agar Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mencabut atau menghapus pasal 30 ayat 1 huruf B Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang mewajibkan jaminan sanggah banding terhadap peserta tender pekerjaan jasa konstruksi tersebut. Pertanyaannya adalah kenapa jaminan sanggah banding menyebabkan pemborosan belanja negara atau daerah. Contoh. Pada sebuah pengumuman lelang pada suatu LPSC yang dipublikasikan secara umum dengan nilai HPS Rp9.252.739.000. Yang jadi pemenangnya adalah nilai penawaran dengan urutan tawar nomor 7. Rp8.952.865.926,34. Sedangkan banyak penawaran lain yang nilai tawarnya lebih rendah dari nilai tersebut yaitu Rp1.943.302.832,89. 2. Rp8.300.000.00. 3. Rp8.318.297.754,76. 4. Rp8.727.727.000. 5. Rp8.774.474.891,06. 6. Rp8.934.626.600,93. Nah, jika yang menang adalah nomor urut 1 maka akan terjadi penghematan belanja negara atau daerah sebesar Rp8.952.865.926,34 dikurangi Rp7.943.302.832,89 sama dengan Rp1.953.093,45. Ini baru satu contoh dan ada beribu model seperti ini lagi di seluruh Indonesia. Pokja boleh saja memenangkan penawar dengan nomor urut nomor 7 dengan alasan-alasan yang dikemukakan pada hasil evaluasi. Peserta nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 6 keberatan? Sampaikan sanggahan kepada Pokja. Kemungkinan pasti ada dari nomor urut 1 sampai nomor urut 6 yang menyampaikan sanggahan 1 atau 2 dan seterusnya. Pokja akan menjawab dan boleh saja berprinsip sanggahan tidak benar dan tetap pada pendirian berdasarkan hasil evaluasi. Karena jawaban Pokja ini belum bersifat final. Peserta juga keberatan dengan jawaban Pokja tersebut, dapat mengajukan sanggah banding dengan disertakan jaminan sanggah banding sebesar 1% dari nilai HPS. Jika tidak ada sanggah banding maka tidak ada alasan proses tender dihentikan dan akan dilanjutkan ke tahap penerbitan SPPBJ oleh PAK atau KPA. Maka di sini terjadi pemborosan belanja negara atau daerah dan yang dirugikan adalah negara atau daerah. Kalau ada peserta yang menyampaikan sanggah banding dengan disertai jaminan banding 1%. Jika sanggah banding yang benar maka proses tender akan dihentikan dan dilanjutkan dengan evaluasi ulang atau tender ulang. Maka di sini tidak ada untungnya bagi peserta yang telah mengeluarkan jaminan sanggah banding. Walaupun jaminan sanggah banding akan dikembalikan ke peserta. Jika penggunaan anggaran atau kuasa penggunaan anggaran menyatakan sanggah banding tidak benar maka jaminan peserta tersebut sebesar 1% dari nilai HPS akan disita ke kas negara. Peserta yang dirugikan.
Peserta keberatan dapat mengajukan upaya hukum ke pengadilan, dan pastinya rugi lagi biaya gugatan. Secara ekonomi sanggah banding ini keuntungan dan kerugian yang diterima oleh peserta tender tidak sebanding. Banyak kerugiannya. Oleh sebab itu maka banyak peserta tender yang malas mengajukan sanggah banding. Lebih memilih mencari rezeki di tempat lain. Kenapa harus ngotot membela kerugian negara dengan berkorban jaminan sanggah banding 1% dari nilai HPS? Toh yang punya negara ini bukan cuma peserta tender yang dikalahkan dengan kecurangan Pokja beserta pengguna anggaran atau kuasa penggunaan anggaran. Negara ini adalah milik jutaan warga negara Indonesia. Kok repot? Ada fakta kasus yang digugat ke pengadilan oleh peserta dimenangkan oleh peserta sampai tingkat kasasi. Nah ini jadi bukti bahwa tindakan Pokja dan KPA dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan dan sangat merugikan negara dan juga merugikan peserta tender. Aturannya. Lampiran 5 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah melalui penyedia. Angka 17. Model dokumen pemilihan tender pekerjaan konstruksi, dokumen tender, pasca kualifikasi, 1 file, sistem harga terendah, kontrak gabungan lumsum dan harga satuan. Angka 19. Model dokumen pemilihan tender pekerjaan konstruksi, dokumen tender, pasca kualifikasi, 1 file, sistem harga terendah, kontrak harga satuan. Angka 34.1. Sanggahan hanya dari peserta yang memasukkan penawaran yang namanya tertera dalam surat penawaran dan atau tertera dalam akta pendirian perusahaan. 35.1. Peserta dapat mengajukan sanggah banding apabila tidak setuju atas jawaban sanggah. 35.2. Penyanggah menyampaikan sanggah banding secara tertulis kepada KPA sebagaimana tercantum dalam LDP. 35.5. Nilai nominal jaminan sanggah banding paling kurang sebesar 1% dari nilai HPS sebagaimana tercantum dalam LDP. 35.6. Masa berlaku jaminan sanggah banding paling kurang 30 hari kalender sejak tanggal pengajuan sanggah banding sebagaimana tercantum dalam LDP.